Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Katlea dari kelas B angkatan 2019. Saya lahir di Jakarta tanggal 30 Juni tahun 2001. Riwayat organisasi yang pernah saya ikuti terakhir ada di SMA, yaitu Paskibra dan olahraga bulu tangkis. Motivasi saya ingin menjadi asisten praktikum biologi, yaitu saya ingin ilmu yang saya dapatkan dari asisten praktikum biologi terdahulu dapat bermanfaat, dan saya juga ingin menciptakan suasana praktikum biologi yang menyenangkan namun sesuai dengan peraturan yang ada. Di sini saya akan memaparkan materi tentang anatomi dari kelas mamalia. Anatomi sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur atau susunan dari tubuh makhluk hidup. Spesies yang akan saya bahas pada kelas mamalia ini yaitu Cavia cobaea atau yang biasa dikenal marmut. Marmut ini masuk ke dalam filum Chordata karena memiliki tulang belakang atau biasa disebut hewan vertebrata. Marmut juga masuk ke dalam kelas mamalia karena memiliki tanda-tanda utama yaitu tubuhnya tertutup bulu, memiliki kelenjar mame atau kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan perkembangbiakannya dengan cara beranak. Marmut juga masuk ke dalam ordo Rodentia karena marmut merupakan hewan pengerat. Untuk lebih mudah mempelajari anatomi dari Cavia cobaea, kita akan bagi menjadi dua bagian, yaitu inseksio dan seksio. Inseksio sendiri merupakan bagian tubuh dari makhluk hidup yang tampak dari luar. Sedangkan seksio adalah kebalikannya, organ tubuh makhluk hidup yang tidak tampak dari luar. Yang pertama akan kita bahas inseksio. Inseksio ini terdiri dari caput atau kepala, cervix atau leher, truncus atau badan, extremitas libere atau alat gerak, dan organ reproduksi bagian luar. Kita akan bahas satu persatu, yaitu ada caput dari atas. Caput ini adalah kepala yang terdiri dari organon visus atau indera penglihatan. Indera penglihatan ini dilengkapi dengan kelopak mata atas, palpebra superior, dan kelopak mata bawah, palpebra inferior. Di dalamnya ada bulbus oculi atau bola mata yang dilengkapi plica semilunaris atau selaput mata yang melembabkan mata dan melindungi mata dari kotoran atau debu. Selain mata juga ada hidung atau nares. Nares ini dilengkapi dua lubang hidung yang disebut nares anteriores. Selain nares, kita akan membahas trima oris atau celah mulut yang dilengkapi bibir atas atau labium superium dan bibir bagian bawah labium inferium. Pada bibir bagian atas terdapat rambut-rambut kaku atau kumis yang biasa disebut vibrissae. Saat menganga atau membuka mulutnya terdapat rongga mulut atau cavum oris yang terdiri dari maksila rahang atas dan mandibula rahang bawah. Pada rongga mulut ini juga terdapat lingua atau lidah yang dilengkapi oleh indera pengecap atau perasa yang disebut gema gustatoria. Di celah oris ini juga ada dentes atau gigi yang terdiri dari dentes incisivus, dentes premolar, dan dentes molar. Dentes caninus tidak ada, jadi terdapat celah yang disebut diastema. Kemudian pada bagian kepala ini juga ada daun telinga yang disebut auriculae. Auriculae ini terlihat lubang telinga yang disebut porus acousticus externus. Selanjutnya kita akan masuk ke cervix, yaitu leher. Cervix dari Cavia cobaea ini ukurannya sangat pendek, jadi terlihat seperti truncus atau badannya menyatu dengan kepalanya. Truncus pada Cavia cobaea terbagi menjadi toraks atau dada,
abdomen atau perut, dorsum atau punggung, glute atau pantat, dan sebenarnya ada cauda atau ekor namun tidak berkembang atau rudimenter. Ini yang membedakan marmut dengan hamster. Hamster memiliki namun pada marmut tidak berkembang. Selanjutnya ada ekstremitas libere yang dibagi menjadi dua, ekstremitas post anterior atau alat gerak bagian depan yang terdiri dari lengan atas, lengan bawah, dan tangannya sendiri dilengkapi dengan 4 buah kuku. Sedangkan alat gerak bagian belakang ekstremitas posterior yang terdiri dari paha, crus, dan telapak kakinya sendiri yang dilengkapi dengan 3 buah kuku. Selanjutnya kita akan membahas seksio atau organ dalam. Pada saat pertama kali kita membedah hewan, terdapat organ-organ yang pertama kali tampak, yaitu disebut topografi. Topografi ini diantaranya yaitu hepar atau hati, ventriculus atau lambung, intestinum tenu atau usus halus, intestinum crassum atau usus besar, dan cecum. Seksio ini kita dapat bagi menjadi beberapa sistem organ, yaitu diantaranya sistem pencernaan, sistem kardiorespiratori, sistem uropotika, dan sistem reproduksi. Pada sistem pencernaan terdapat beberapa organ, yaitu faring atau pangkal saluran pencernaan, esofagus, ventriculus atau lambung yang dibagi lagi menjadi kardia, fundus, dan pylorus, ada lien atau limpa, ada pankreas, kemudian ada intestinum tenu atau usus halus yang dibagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian ada intestinum crassum atau usus besar, ada juga cecum, kolon, rektum, dan anus. Selanjutnya ada sistem kardiorespiratori yang terdiri dari trakea, kor atau jantung yang dilapisi oleh lapisan perikardium, kemudian ada pulmo atau paru-paru yang dilapisi oleh lapisan pleura. Paru-paru ini juga dibagi menjadi beberapa lobus. Kemudian ada sistem uropotika. Salah satu organ dari sistem uropotika ini yaitu ren atau ginjal. Fungsi ren yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Dan yang terakhir ada sistem reproduksi, terbagi menjadi organa genitalia maskulina dan femina, yaitu jantan dan betina. Organ utama pada hewan jantan yaitu testis, sedangkan pada betina yaitu ovarium. Sekian pemaparan materi tentang anatomi dari kelas mamalia. Saya cukupkan dan saya ucapkan terima kasih. Apapun hasilnya itu adalah yang terbaik untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.